5 menit yang lalu aksi buruh dimulai, yakni aksi nasional untuk menuntut sejumlah hal, diantaranya 3 hal yang bisa kami rangkum, yakni meminta adalah peningkatan mutu angkatan kerja kita. Yang ini tentu saja bisa diukur melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Tanpa diikuti perbaikan distribusi antara jumlah angkatan kerja menurut pendidikannya dengan distribusi tingkat pendidikan yang dibutuhkan menurut jenis pekerjaan, akan menimbulkan masalah ketidaksesuaian, adanya mismatch. Ironi bagi masyarakat kita di tengah masih tingginya angka pengangguran. DPR sudah membentuk panitia kerja tenaga kerja asing untuk menelusuri temuan. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk melindungi PNS dan tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Hari ini pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan mensosialisasikan peraturan Bupati nomor 42 tahun 2021 tentang perlindungan pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Internet of Things kelas C yang beranggota Syarif, Dini Anggi Septia, Kristi Fatia Diaksha, dan saya sendiri, Salwa Fadilia Syahra. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai materi subjek hukum dan asas-asas hukum ketenagakerjaan. Sebelum kita mengetahui apa yang terdapat dari subjek hukum dan asas hukum ketenagakerjaan, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa arti hukum ketenagakerjaan itu sendiri. Pengertian hukum ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Yang dimaksud dengan tenaga kerja itu sendiri ialah penduduk yang berada dalam usia kerja. Adapun batasan usia kerja yang berlaku di Indonesia, yakni berumur 15 tahun sampai 64 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kehidupan sendiri maupun untuk kehidupan masyarakat. Subjek hukum ketenagakerjaan ada 5. Yang pertama, pekerja atau buruh. Dijelaskan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 3. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Yang kedua adalah pengusaha. Dijelaskan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 5. Pengusaha adalah orang, perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang mengelola usaha milik sendiri, milik orang lain, ataupun usaha yang disebutkan dalam poin 1 dan 2 yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Yang ketiga adalah serikat pekerja atau buruh. Dasar pembentukan hukum serikat pekerja atau buruh diatur dalam Pasal 104 Ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi, setiap pekerja atau buruh berhak menjadi anggota dan membentuk serikat pekerja atau buruh. Serikat pekerja atau buruh adalah tempat bagi para pekerja atau buruh untuk menyuarakan hak-hak mereka yang tidak terpenuhi di tempat mereka bekerja. Nantinya, serikat pekerja atau serikat buruh yang menyuarakan dan menuntut di tempat mereka bekerja untuk segera memenuhi hak-hak mereka. Yang keempat ada asosiasi pengusaha. Tidak dijelaskan secara langsung di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang asosiasi pengusaha. Namun, kita dapat menyimpulkan sesuai dalam Pasal 1 Butir 5 dan 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Setiap pengusaha atau perusahaan yang berkumpul menjadi satu dan membuat perkumpulan, itulah asosiasi pengusaha. Kita dapat mengambil contoh yaitu Kadin, Kamar Dagang Indonesia atau APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Yang kelima adalah pemerintah. Pemerintah di sini memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama pembinaan, kedua pengawasan, dan ketiga penyidikan. Saya akan menjelaskan mengenai asas hukum ketenagakerjaan. Berdasarkan pada pasal 2, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta pada pasal 3, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.
Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya pada asas demokrasi serta asas adil dan merata. Asas demokrasi artinya adalah dalam menyelesaikan masalah-masalah nasional dapat ditemu dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Serta asas adil dan merata artinya adalah hasil yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati secara adil dan merata sesuai dengan dharma baktinya. Serta asas-asas lainnya seperti asas manfaat, asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas kepentingan umum, dan asas kesadaran hukum. Hal ini diselenggarakan karena pembangunan ketenagakerjaan melibatkan multidimensi dan berbagai pihak, seperti pemerintah, pengusaha, buruh, atau pekerja. Oleh karenanya, pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung. Jadi, asas hukum ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Sumber hukum ketenagakerjaan. Sumber hukum ketenagakerjaan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sumber hukum ketenagakerjaan tidak hanya mengatur hubungan antara pekerja dengan pengusaha dalam hubungan kerja, tetapi juga seseorang yang akan mencari pekerjaan, lembaga-lembaga pelaksana terkait, serta pekerja yang purna atau selesai bekerja. Di Indonesia sendiri, payung hukum untuk hukum ketenagakerjaan adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 27 ayat 2, yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berdasarkan payung hukum tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, terdapat juga peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selain peraturan perundang-undangan, terdapat juga sumber hukum ketenagakerjaan lainnya yang diakui dan dijalankan di Indonesia. Misalnya saja, kebiasaan, putusan, perjanjian, dan juga traktat. Baiklah, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili teman-teman kelompok saya mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan video singkat ini dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.